Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini saya Fitri Khalilah dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita bersama Ulama Menyapa. Bagi umat Islam, kehadiran bulan Ramadan tentu sangat dinanti-nantikan. Di dalamnya banyak sekali amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda Allah janjikan. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menggembleng keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini, Ulama Menyapa akan membahas tema meningkatkan spiritualitas ibadah di bulan suci Ramadan bersama dengan narasumber Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Beliau merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, luar sehat. biasa. Nggih. Alhamdulillah sekali Pak Yai, ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Subhanallah, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, nggih Pak Yai. Iya, alhamdulillah. Nah, Pak Yai, bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak Yai, apa kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira masyarakat muslim di negeri kita di Indonesia ini sudah paham mengenai kemuliaan bulan Ramadan. Tidak saja karena merujuk pada ajaran-ajaran agama kita, tetapi sudah mewujud dalam bentuk praktek budaya, praktek hidup beragama. Setiap bulan Ramadan itu sudah kelihatan mulianya, banyak sekali keberkahan yang muncul karena bulan Ramadan itu. Yang paling mendasar bahwa bulan Ramadan itu dimuliakan karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Betul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah itu, tetapi saya kira kemuliaan Ramadan itu kita lihat dari praktek hidup di semua negara berpenduduk muslim di Timur Tengah dan termasuk di Indonesia itu sudah nyata-nyata orang begitu menghormati bulan Ramadan karena memang mulianya Ramadan. Iya, dan bahagia sekali Pak Yai ketika bulan Ramadan itu datang. Ya, begitu. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Ya. Barang siapa yang merasa gembira dengan kehadiran Ramadan, maka dia akan selamat dari neraka. Luar biasa. Nah, ini artinya bahwa Nabi menganjurkan kita supaya kita bergembira. Ya, dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Dan dengan bergembira itu maka lahir semangat, lahir Ghiroh, begitu nggih Pak Yai? Gairah. Ya. Bahasa Arabnya ghiroh. Ya. Dalam bahasa sehari-hari, lalu kemudian muncul PD, percaya diri untuk menjalankan ibadah-ibadah itu meskipun berat secara fisik. Baik. Nggih. Itu jadi karena saking semangat dan bahagianya bulan Ramadan, tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah, kita bahagia saja nggih Pak Yai dengan datangnya bulan Ramadan, itu Allah sudah menjanjikan akan diharamkan jasad kita atas api neraka. Apalagi kalau kita mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana Pak Kiai caranya kita untuk meningkatkan spiritualitas ibadah kita ini? Pertama, yang namanya ibadah atau amal kebaikan itu kualitasnya itu sangat bergantung pada keikhlasan niat. Pertama keikhlasan. Ya, ikhlasun niyah, jadi niatnya itu ikhlas. Sedangkan Ramadan dengan puasanya itu mendidik keikhlasan. Karena orang pertama puasa itu
bisa jujur dan tidak itu tanpa resiko hampir. Artinya bisa saja orang pura-pura puasa tapi sebetulnya tidak puasa. Iya, hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, hanya dia dan Allah yang tahu lah. Inilah di sini ada rahasia ikhlas yang luar biasa. Nah, maka kunci kualitas ibadah itu apapun ibadahnya, apapun amal solehnya itu ikhlas. Ikhlas. Nah, Ramadan itu memberikan kunci ikhlas itu. Baik. Peningkatan kualitas itu terhadap kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dianjurkan atau diwajibkan di dalam Ramadan. Jadi di dalam Ramadan ada apa? Pertama ada saumu Ramadan. Ya. Yang kedua ada sholatul lail, yaitu sholatul tarawih. Yang ketiga sudah menjadi tradisi di masyarakat, kita ini semangat tadarus Al-Quran. Iya. Membaca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Lalu sudah menjadi budaya juga bahwa orang ingin beramal harta itu juga diterapkan di bulan Ramadan. Baik melalui zakat yang wajib, zakat harta, zakat fitrah, maupun sodakoh-sodakoh yang sunnah. Iya, itu orang betul. bersemangat itu. Itulah kemuliaan Ramadan. Ya. Jadi bisa menciptakan suasana di mana orang bersemangat untuk itu. Iya, itu suasana yang berbeda begitu Pak Yai ya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah Ramadan ya meningkatkan ibadah yang kami sebut tadi, ya puasanya, ya sholat tarawehnya atau sholat sunnahnya, ya tadarus Al-Qur'annya, ya amal-amal harta benda. Iya, itu tadi pemirsa. Kuncinya yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Baru nanti kita akan bisa meningkatkan kualitas ibadah-ibadah yang lainnya. Pemirsa, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ulama Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema meningkatkan spiritualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Tadi Pak Kiai Muhyiddin telah menyampaikan bahwa kalau kita ingin meningkatkan spiritualitas dan kualitas ibadah kita, yang pertama harus kita lakukan adalah ikhlas. Dan banyak sekali amalan-amalan ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Tadi ada puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian tadarus, zakat, dan juga sodakoh-sodakoh untuk meningkatkan ibadah kita. Nah Pak Kiai, kita mungkin bahas satu persatu ini bagaimana bulan Ramadan ini menjadi begitu istimewa karena orang begitu semangat beribadah dan suasananya menjadi berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Monggo Pak Kiai. Peningkatan kualitas puasa itu ya kembali semuanya itu ikhlas sunniyah gitu. Semua nanti baik puasa maupun taraweh maupun tadarus itu ikhlas sunniyah itu menjadi syarat yang mutlak kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang baik. Ya. Yang penting itu ciri bagaimana orang puasanya itu berkualitas. Nah ini untuk introspeksi kita masing-masing. Pertama ditandai dengan rasa asik, merasakan asik, lapar dan haus. Ini kan memang sesuatu yang nggak gampang. Betul. Kalau anak kecil lah taruh yang namanya haus, lapar itu kan ya mesti mengadu, mengeluh. Kondisi lapar dan haus, tetapi kita harus tetap asik. Nah, kita asik dengan kelaparannya itu. Iya, betul. Jadi kalau ini bisa terjadi, itu artinya kita ya betul-betul sudah mendekati atau sudah memasuki kualitas puasa. Oke. Jadi puasa itu dampaknya lapar, haus, letih, lesu, tetapi justru kondisi itu yang dirasakan asik oleh pelakunya. Iya. Ya kira-kira sama seperti inilah kalau saya umpamakan itu orang olahraga
serius, misalnya badminton. Justru dia merasa puas itu ketika badminton itu mati-matian. Oke. Padahal itu capek. Berkeringat. Iya. Capek, tegang, tapi disitulah asiknya. Iya, oke. Kenapa? Karena ya dia memang sudah ikhlas badminton. Karena sepenuh hati Sepenuh hati. menjalaninya, Nah, betul. nah, ciri daripada kualitas puasa itu kalau orang bisa merasa asik dengan, bisa merasa enjoy, bisa merasa senang dengan kelaparan dan kehausannya Iya, itu. jangan dijadikan beban begitu. Jangan ya, Pak, dijadikan apa alasan untuk berat. mengeluh. Aduh, aku poso abot meniki Iya, padahal iya, isi iya. baru separuh belum ada Iya, lah ini. betul. Yang kedua, orang dengan puasa itu lalu merasakan secara real dampak positif Iya. pada dirinya. Misalnya begini, misalnya ada orang yang menyatakan, aku nek poso ki malah tensiku turun, Oke. yang tadinya tensinya tinggi. Artinya ada dampak bagi kesehatan Dampak ya, Pak, ya? bagi Dampak kesehatan. positif ya. Nggih. Jadi ada orang yang kolesterolku normal Iya. karena apa itu ditahan kan, nggak Iya, betul, makan betul. nggak. Ada yang kemudian pengalaman yang saya rasakan atau saya menerima informasi dari teman-teman, kalau puasa saya kalau bikin makalah kok kayak cerdas sekali, cepet cek jadi. Pikirannya Iya, berjalan jadi kayak cepat seperti begitu. dituntun. Iya. Dituntun oleh apa itu ya oleh Yang Maha Kuasa melalui ibadah puasa itu. Itu positif itu ya, meskipun orang puasa niatnya atau tujuannya bukan untuk menurunkan tensi. Betul. Tujuannya ibadah. Itu yang diikat oleh ikhlas itu di situ. Oke. Cuma bahwa apa yang diperintah oleh Allah itu mesti positif. Lah positifnya itu orang merasakan nyata. Itu Nah, ketika menjalaninya sudah dengan ikhlas dan iya. sepenuh hati begitu ya, Iya, Pak, ya? iya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sumu tasihu itu betul-betul nanti dirasakan oleh orang-orang yang memiliki apa itu kesehatannya banyak terganggu, lalu kemudian dengan puasa itu lalu justru merasakan kesehatannya itu terbantu. Iya. Nah, itu ciri kualitas itu. Itu artinya penting. kalau orang sudah merasakan hal itu bisa menjadi parameter bahwa Nggih. ibadahnya mungkin sudah mencapai tahap kualitas. Itu Nggih. dari puasanya, baru dari Nggih. puasanya Pak Yai. Nggih. Kemudian dari sholat tarawih, Nggih. tadarus Al-Quran, dan sedekah-sedekah yang lainnya. Kalau taraweh begini, kalau orang dalam kondisi Ramadan habis puasa, buka, itu biasanya malas-malesan. Iya, karena kenyang. Karena kenyang, atau Kekenyangan. apalagi terlalu kenyang. Iya. Ini kualitas sholat taraweh itu kalau orang dalam kondisi seperti itu tetap semangat. Nah, semangatnya itu ditandai dengan meskipun kondisi capek, khusyuk. Sholatnya itu khusyuk. Kemudian ya otomatis ya yang terkait dengan fikih itu tumak ninah mengenai Iya, betul. rukun-rukunnya. Kemudian kalau berjamaah di sebuah masjid, apalagi masjid akbar, masjid agung itu tidak bosan dengan bacaan-bacaan yang panjang. Iya, nggak pengen buru-buru gitu Nggak ya Pak pengen Yai. buru-buru. Wah, iki imame kok dawa men boconane. Kapok aku lah. Ini Iya. kualitas tarawehnya kira-kira dia nggak Tidak semangat. merasakan asyik Nggak tadi. Jadi oleh karena itu, karena ini penting, maka masjid-masjid itu harus memfasilitasi itu. Bagaimana kalau taraweh itu imamnya yang bacaannya enak, Betul. yang hafal Al-Quran, sehingga mampu membaca ayat-ayat yang panjang. Dan ayat panjang itu tidak membuat makmum itu menjadi bosan. Iya. Jadi intinya itu bagaimana orang merasa bukan terbebani oleh sholat taraweh, tapi menikmati. Iya, menarik sekali nih pemirsa Iya. ya. Jadi kita merasakan asyik, merasakan senang di dalam beribadah itu menjadi Iya. salah satu parameter kualitas ibadah kita. Tapi kita harus jeda dulu sejenak Iya. Pak Yai. Nanti akan kita lanjutkan tetap bersama kami di Ulama Menyapa.
Pemirsa TVku yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dalam tema meningkatkan spiritualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Tadi menarik sekali disampaikan oleh Bapak Kiai Muhyiddin bahwa untuk menjadi salah satu parameter ibadah kita itu berkualitas adalah kita merasakan asyik, merasakan nikmat, merasakan senang menjalani ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan. Tadi sudah dibahas tentang puasa dan sholat tarawih. Nah, masih ada tadarus Al-Quran, sedekah, dan zakat. Monggo Pak Yai. Untuk orang pada umumnya, secara sederhana bagaimana tadarus kita itu berkualitas. Iya. Itu pertama, ya memang ini dibutuhkan ada zauk, ada sense. Iya, rasa. Ya, kalau dibacakan Al-Quran, itu orang bisa menikmati seperti kita menikmati mendengarkan nyanyi. Jadi ada orang yang hobinya nyanyi atau mendengarkan nyanyian. Itu kan nikmat. Nah, ketika kita mendengar ayat Al-Quran dibaca, baik dibaca sendiri oleh pembacanya maupun dibaca oleh orang lain, bisa menikmati itu artinya kita menuju kepada kualitas tadarus. Jadi saya agak prihatin kalau ada orang, terutama di bulan Ramadan, merasa terganggu dengan pengeras suara masjid. Padahal yang disuarakan di situ kebanyakan bacaan Al-Quran. Iya. Nah, pertanyaannya, karena dia Muslim, lalu pertanyaan saya, di mana, kapan kalian ini akan menikmati bacaan Al-Quran? Oke. Sementara munamuni malah merasa terganggu, masjid ini harus ditertibkan. Sehingga karena itu, lalu muncul toleransi aturan, di mana bacaan Al-Quran itu harus sekian menit sebelum sholat dan sebagainya, malam dilarang. Ini ya memang dalam rangka ketertiban sosial, oke, tapi itu muncul akibat karena orang tidak menikmati, Iya. tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran. Sense-nya tadi nggih Pak Yai. Nah, di balik itu, memang bacaan Al-Quran yang dipublish, yang diperdengarkan kepada masyarakat juga harus yang baik. Betul. Jadi kalau kita mendengar tilawahnya orang-orang Timur Tengah, tilawahnya para qori kita, itu kan baik, sehingga itu mudah menggiring para sami'in, para pendengar bacaan Al-Quran itu untuk menikmati. Itu. Jadi saya membayangkan bahwa kalau saya senang nyanyi, lalu kemudian saya menyanyi, saya menikmati nyanyian itu. Kalau saya senang musik, lalu kemudian ada penyanyi, artis yang nyanyi, saya menikmati itu. Itu kira-kira Al-Quran itu ya bagaimana menikmatinya bacaan seperti itu. Oh, iya. Bahkan harusnya lebih. Karena apa? Kalau nyanyi itu kan sekedar hobi. Tapi kalau Al-Quran itu didengar, dinikmati itu bukan hanya hobi, bukan hanya kesukaan, tapi juga keimanan. Bahkan bernilai pahala nggih. Bahkan bernilai pahala. Jadi mendengarkan bernilai pahala meskipun nggak ngerti artinya. Ini loh kelebihannya Al-Quran. Luar biasa. Kalau nyanyi itu kan orang bisa menikmati itu kan kalau menjiwai isinya. Iya. Karena paham artinya. Iya, betul. Tapi kalau Al-Quran, andaikan orang tidak paham maknanya, lalu kemudian dia bisa menikmati lagunya, bisa menikmati iramanya, itu sudah ibadah. Meskipun hanya mendengarkan. Hanya Pak, mendengarkan. Luar biasa. Kemudian kualitas bacaan Al-Quran itu ditandai oleh dampak positif yang nyata. Kalau orang habis olahraga, karena hobi olahraga, setelah itu kan nyaman. Iya. Istirahat, sehat. nyaman. Jadi, nah ini bagaimana orang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, sampai capek membaca Al-Quran, tapi setelah itu justru nyaman. Jadi enak. Ada pengalaman-pengalaman begini ya, pengalaman sederhana aja. Kalau pagi sebelum berangkat kerja, misalnya saya harus tadarus dulu, supaya ini menjadi backup kegiatan.
Sehingga nanti begitu saya sampai ke kantor, sampai ke kampus, sampai ke tempat kerja, itu saya bekerja itu dengan enak. Dengan tenang, dengan nyaman. Dengan tenang. Jadi karena apa, sudah di backup dengan ini. Dengan bacaan Al-Quran tadi. Bacaan Al-Quran. Ada orang yang membackup kepergian tugas itu dengan sholat duha misalnya. Sebelum pergi saya sholat duha dulu. Itu baik. Lah ini saya kira kalau orang sudah merasakan dampak positifnya membaca Al-Quran seperti itu inilah yang dinamakan spiritualitas itu ya, tadi, peningkatan spiritualitas. Ada orang yang saya kalau ba'da isya kalau mau tidur harus baca 1 juz. Ini kalau tidak baca 1 juz nanti tidurnya nggak nyaman, nggak kualitas. Jadi nggak apa-apa ngaji sambil ngantuk. Jadi supaya nanti menjadi pengantar tidur. Kalau pengantar tidur itu bacaan Al-Quran ini kan indah sekali. Ada orang yang olah ngaji Quran kok karo ngantuk. Nggak apa-apa, wong saya memang cari ngantuk melalui Al-Quran daripada cari ngantuk moco novel, lebih baik saya cari ngantuk. Sekarang, Pak Yai. Jadi dulu orang kalau mau cari ngantuk itu baca koran, terus nanti tidur sak koran-korannya numpuk. Nah sekarang bagaimana orang mencari ngantuk itu melalui tadarus Al-Quran, luar terutama biasa. Di bulan Ramadan ini nggih Pak Yai. Napa malih di bulan Ramadan. Menjadi kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau ngantuk jangan karena ngantuk lalu tidak ngaji Al-Quran. Tidak apa-apa, ngantuk kamu tidur, tapi sebelum tidur baca Al-Quran dulu. Begitu kira-kira. Kalau sedekah itu kepuasan orang memberi itu menjadi ukuran keikhlasan dan menjadi ukuran kualitas. Orang itu ada yang meskipun sudah kaya, tapi pengennya diberi terus. Pengennya dapat terus. Kepuasan mendapat dengan kepuasan memberi, itu harusnya tinggi kepuasan memberi. Ya itulah kualitas sedekah, kualitas zakat. Jadi kalau sudah bisa memberi, bisa nyumbang, bisa bantu, itu rasanya senang. Itulah orang yang mutasodik, yang insya Allah ikhlas, insya Allah berpahala besar, insya Allah nanti akan pengaruhi terhadap spiritualitas keimanannya. Iya, baik pemirsa, ini tadi luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Kiai Muhyiddin bahwa bulan Ramadan ini menjadi ladang bagi kita sekalian untuk meningkatkan spiritualitas kita melalui ibadah-ibadah dengan tetap menjaga keikhlasan tentunya, sehingga setelah nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini kita bisa merasakan dampak yang positif dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Baik pemirsa, Pak Yai, ini ternyata waktunya sudah harus undur diri, kita harus berpisah. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ulama Menyapa. Jangan lupa terus saksikan Ulama Menyapa di TV-ku. Pak Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dalam kita menjalankan ibadah Ramadan ini. Saya Fitri Khalilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.